Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa kelas 4? Mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Kita mulai ya di tema 6 pada semester 2 ini, subtema 1, aku dan cita-citaku. Nah, lihat kita mulai dari halaman 1. Nah, apa kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, kita masuk ke pembelajaran 1. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan pada gambar. Oke, kita lihat dari yang pertama. Ini adalah apa? Ya, kita akan menceritakan atau menuliskan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan gambar dan keahlian atau kegiatannya. Nah, yang pertama, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Itu adalah guru. Kemudian ini apa? Ini adalah arsitek. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Kemudian ini ada dokter hewan. Kegiatan utama dokter hewan adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sakit. Kemudian pelukis, ya ini adalah pelukis. Pelukis kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas ataupun ketika lukisan itu sudah jadi, biasanya pelukis itu mengadakan pameran ya. Kemudian ada pilot. Kegiatan utama pilot adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Nah, bagaimana denganmu? Pasti kamu mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan dan pekerjaanmu kelak ya. Itulah cita-cita. Nah, kemarin kalian sudah menuliskan cita-cita kalian masing-masing ya. Beragam sekali. Ada yang ingin menjadi dokter, menjadi pemadam kebakaran, kemudian ada yang ingin menjadi guru ngaji, ada yang ingin menjadi ustadz, ada yang ingin menjadi apalagi chef, kemudian ada lagi yang ingin menjadi banyak sekali ya, macam-macam. Cita-cita kalian luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa meraih cita-cita tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi seorang guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, inilah adalah teks yang ditemukan oleh Udin. Nah, teks berjudul Cita-Citaku merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ya, ini adalah suatu karya sastra yang dinamakan puisi. Nah, apakah kalian tahu puisi itu apa? Kayak perhatikan di sini ya. Puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Jadi karya yang berisi curahan perasaan penulisnya. Tentang apa? Tentang yang dilihatnya, yang dirasanya, dan yang dipikirkannya itu adalah puisi. Seperti ini contohnya. Kemudian, puisi biasanya berisi ungkapan pikiran atau perasaan penulis yang disusun dengan bahasa yang indah. Kita lihat di sini. Apakah di sini bahasanya indah? Coba kita baca puisi ini ya. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak kenal lelah aku mencari ilmu
takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, itu adalah puisi cita-citaku. Bahasanya indah ya yang digunakan. Iya. Nah, orang yang menciptakan puisi atau orang yang mengarang puisi disebut dengan penyair. Ini penyair. Nah, lalu bagian-bagian apa saja yang akan membentuk puisi? Nah, kita belajar tentang unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ada 7. 1 tema, 2 diksi, 3 baris, 4 bait, 5 irama, 6 rima, 7 makna atau pesan. Nah, tema itu apa? Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Kemudian diksi itu pilihan kata yang tepat. 3 baris adalah satu kata atau kesekumpulan kata yang disusun oleh penulis. Lihat di sini. Baris ini adalah baris ya. Ini baris, ini baris, ini baris dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah bait. Bait adalah gabungan beberapa baris. Biasanya ya, tidak semua tapi biasanya satu bait puisi itu ada 4 baris. Nah, bait itu gabungan beberapa baris. Kita lihat di sini. Ini baris, ini baris, ini baris dan ini baris. Nah, yang dimaksud dengan bait itu adalah ini. Ini adalah bait. Nah, ini juga ini baris, 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 baris. Ini juga adalah bait. Bagaimana bisa ada 2 bait? Nah, cara mencirikannya di sini, lihat di sini spasinya jauh ya. Jadi ini 1 2 3 4 baris 1 baris 2 baris 3 baris 4. Ini adalah masuk ke bait 1. Kemudian ini baris ke 5 6 7 8. Nah, ini adalah bait 2. Gabungan dari beberapa baris namanya bait. Paham ya? Kemudian yang kelima adalah irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek dan keras lembut ucapan bunyi. Jadi ritmenya, iramanya. Nah, tadi sudah dibaca ya. Setiap baris bahkan ya itu memiliki irama atau ritme yang berbeda. Jadi ada tinggi rendahnya ya, ada panjang pendeknya dan ada keras lembutnya ucapan bunyi dari kata-kata dalam puisi ini. Kemudian yang keenam adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi atau rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Nah, bunyi vokal akhir pada akhir baris-baris puisi. Nah, perhatikan kata akhirnya ya. Ini. Nah, bunyi vokal akhir. Kalian tahu ya bunyi vokal itu apa saja? Huruf vokal A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O. Vokalnya saja ya. Kata depan, vokal akhirnya apa? A, ya kan? Guru vokal akhirnya U. Depan vokal akhirnya A, ilmu vokal akhirnya U, ya. Ini adalah rimanya. Nah, dalam puisi, rima itu menggunakan huruf. Huruf yang digunakan adalah huruf A dan huruf B. Apabila di sini hurufnya baris pertama A, baris kedua U. Ini baris pertama A, baris kedua U, baris ketiga A ya, huruf vokalnya baris keempat U. Nah, rima dikenal dengan huruf-huruf yang digunakan adalah A dan B. Berarti ini adalah sama dengan A, ini B, ini A, ini B. Berarti bait pertama puisi cita-citaku ini rimanya AB, AB. Kemudian makna atau pesan. Makna atau pesan merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis untuk pembaca. Tentulah suatu karya pasti memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, lalu ciri-ciri puisi itu apa saja? Ciri-ciri puisi, 1, ditulis dalam bentuk baris sejajar secara berkelompok. Nah, ini baris ya, sejajar secara berkelompok. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Kemudian terdiri beberapa baris tersusun menjadi bait. Nah, beberapa baris ini tersusun menjadi bait. Memiliki pengulangan bunyi vokal atau rima, mempunyai rima ya. Kemudian menggunakan kata-kata indah atau majas yang bersifat kiasan atau perumpamaan. Tahu ya, perumpamaan atau kiasan itu adalah kata yang memiliki makna yang tidak sebenarnya. Ya, jadi kata-katanya indah. Nah, itu ciri-ciri puisi.
Oke. Oke, susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi, kemudian tuliskan di tempat yang tersedia. Nah, ini ada beberapa baris yang masih acak ya. Tugas kalian adalah menyusun menjadi satu bait. Jadi terdiri dari 4 baris, disuruh membuat menjadi satu bait puisi. Silakan disusun menjadi puisi. Nah, di sini ada percakapan. Percakapan antara Lani dan Udin. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya, Udin? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Lani, betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin, benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Udin, wah hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani, Udin jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Udin, baiklah Lani. Nah, kali ini kita akan belajar muatan IPA ya. Nah, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Nah, amati hewan peliharaan ini ya. Perhatikan di sini ada kucing, ada kelinci, ada ayam. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada gambar yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, diingat ya, kalau mengalami perubahan bentuk berarti hewan tersebut mengalami metamorfosis, tetapi kalau tidak mengalami perubahan bentuk maka disebut tidak mengalami metamorfosis. Nah, di antara hewan yang mengalami metamorfosis ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya disebut mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, perhatikan ya. Oke, di sini ada hewan ya. Oke, amati gambar berikut. Kita akan lihat tahapan pertumbuhannya. Urutannya ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Ini hewan kucing. Kucing itu berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan ya. Sebelum anaknya lahir, kucing dewasa mengalami masa mengandung selama 60-70 hari. Nah, setelah itu lahirlah anak kucing yang belum dapat bergerak dengan lincah. Anak kucing ini belum dapat makan sendiri, dia hanya menyusu pada induknya. Setelah umurnya lebih dari sebulan, barulah anak kucing dapat makan makanan selain susu. Sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuk, hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah besar. Nah, setelah dewasa, ukuran tubuh kucing makin besar, gerakannya pun makin lincah dan memiliki rambut lebat. Kucing dewasa dapat memanjat dan meloncat dari tempat yang tinggi. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Nah, sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis, tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing. Nah, ini ya. Zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk zigot.
Nah, fertilisasi itu proses terjadinya pembuahan. Zigot adalah sel yang terbentuk dari hasil pembuahan. Intinya itu terus berputar ya. Jadi kucing dewasa nantinya akan melakukan fertilisasi kemudian melahirkan kucing yang baru lagi, seperti itu terus berputar. Nah, kemudian gambar di bawahnya ini adalah ayam. Siklus hidup hewan ayam dimulai dari telur anak ayam, kemudian ayam muda dan induk ayam atau ayam dewasa. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami kira-kira 21 hari. Kemudian setelah pertumbuhan bakal anak ayam di dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam memiliki bulu-bulu yang halus. Makin lama anak ayam tumbuh menjadi makin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Bulu ayam dewasa lebih besar dan memiliki semacam poros di tengahnya. Setelah dewasa, ayam berkembang biak dan menghasilkan telur. Dari telur ini, siklus hidup ayam yang baru dimulai kembali. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah siklus hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan mulai dari telur menetas bagi hewan ovipar atau hewan yang bertelur, atau anak ayam jika hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Jadi dimulai dari telur yang menetas atau dari anak ayam. Kemudian masa remaja, lalu menjadi dewasa, menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi dan menghasilkan keturunan kembali. Seperti itu terus berputar, terus itu namanya siklus hidup atau rangkaian proses tahapan hidup. Nah, hewan dalam perkembangan dan pertumbuhannya melalui dua jenis siklus hidup, yaitu siklus hidupnya mengalami metamorfosis dan siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami siklus hidup metamorfosis masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu adalah pembelajaran kita di pembelajaran 1.